Tapi kalau tidak tahu cukup 4 gigi aja yang bahasa Arab. Nah itu yang wajib 4 gigi yang bahasa Arab. Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Solawat. Dah 4 gigi ya. Sisanya silakan pakai bahasa orang situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, tanah depan rumah rasanya aku jual. Batasan dengan Pak Haji luasnya 20 kali 40. Masih boleh nego ya Allah. Bisa nak terlalu detail geye. Usah juga nak terlalu umum. Nak jelas apa yang dimintanya. Terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang aku minta. Tapi rasanya dan barulah aku sabutkan sedikit-sedikit. Karena aku yakin kau maha tahu apa yang aku mau. Amin. Kata malaikat, kau minta apa? Sabutkan permintaanmu. Nah, jadi gitu Bapak Ibu berdoa. Nah ibu-ibu yang berdoa masing-masing di belakang, apa yang di masjid usah nak pakai nyaringkan. Udah pakai doa seorang-seorang ini, usah nak dinyaringkan. Apa yang ibu-ibu di belakang, pakai nyaringkan curhat dengan Allah. Ya Allah, lindungilah hatiku yang malas. Aku takut dia selingkuh ya Allah. Jangan ada kawan sakit dan sakit. Jadi cukup barang-barang kenanya mulutnya. Penasaran tak? Jadi gitu. Berdoa harus bersolawat. Kedua, khutbah Jumat. Mundak anda solawat, batal khutbahnya berubah jadi sholat zuhur. Hati-hati yang karep khutbah. Jangan sampai lupa bersolawat. Kalau lupa dia bersolawat, makmum wajib ingatkan. Khatib, tinggal solawat. Belum tambah solawat. Boleh ketika dia ngomong, Pak. Yang tak boleh ngomong ya ketika sedang khatibnya dia ngobrol. Berapa laki-laki dia? Laki-laki. Pas 9, aku 95. Pakot laho, waman laho. Siapa yang bercakap-cakap ketika khatib di atas mimbar, pakot laho, dia dah berbuat sia-sia, dah ada Jumat baginya. Saya nak ngobrol. Kalau di luar keres Pak Ustaz sampai kurang dah naik pun balik kapos-kapos di luar. Pak Haji semati weh kata dia nampi tanah kuda. Cerita macam-macam. Kalau dah datang ke masjid, langsung sholat 2 rakaat duduk sok paling depan. Apa kata Nabi? Siapa yang datang Jumat pertama, pahalanya seperti sekok unta. Datang Jumat kedua, seperti sekok sapi. Datang Jumat ketiga, seperti sekok kambing. Datang Jumat keempat, seperti sekok ayam. Datang Jumat kelima, seperti sekok burung. Datang Jumat keenam, seperti sigi talur. Datang yang paling kudi, talur pirik pun tak dapat. Katanya nak nyari pahala banyak, tapi datang ke masjid bukan langsung masuk ke dalam. Iba ya? Betul. Pokoknya ngambuk aja lah. Untuk nyikirkan hati saya. Itu dia Pak. Nah, jadi khutbah Jumat itu harus ada sholawat. Kalau tidak ada sholawat, batal khutbah Jumatnya, sholatnya berubah jadi sholat zuhur. Bersolawat. Lalu apa lagi Pak Ustaz? Sholat itu kalau tidak ada sholawat, maka sholatnya tidak sah, batal. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bunyi HP-nya. Halo? Lupa dia baru bersolawat, batal sholatnya. Tapi kalau dia dah bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat, aku ke semuanya. Masukkan. Tadi dia dah sah. Dah sah Pak Gir. Nah, makanya solawat ini penting. Jangan sampai tak ada solawat. Itulah yang pertama, ciri orang cinta kepada Nabi yang pertama, banyak-banyak bersolawat.
Bu, mali garam. Allahumma sholli ala. Oh, Bu, aku nak mali garam. Allahumma sholli ala. Anakku berdua. Sambung, kalau gitu Pak, itu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jam berapa? 12 menit lagi. 12 menit lagi. Yang kedua, kalau jarinnya kan ya. Standar itu ya. Yang kedua, bukti cinta kepada Nabi itu adalah mencontoh. Yang kacing juga. Yang suka film Power Rangers. Matikanlah TV. Lah gak nonton dia. Rumah ayahnya pun nak dipadang ya. Barang dikiranya rumah ayahnya jadi monster. Nyontoh. Dia suka dengan film Power Rangers. Nyontoh dia karena suka. Karena cinta. Ibu, bapak ada tak yang rumah ayahnya dah meninggal? Suah tak rasa salut ke? Dulu waktu hidup kita lawan dia. Waktu dia hidup kita sakiti hatinya. Sekali dia meninggal, barulah kita ya kalau rumah kita meninggal, ya pun bini kita meninggal jarang ada. Saya sampai hari itu belum ada melihat orang laki yang sadis nyangking bininya mati. Tanang rati gitu. Pak, daat kesadih bininya meninggal, dapat Pak Ustaz. Kami daat dah lama ketunggu. Umat kita meninggal, barulah nyasar. Kalau udah meninggal dia, barulah kita cari mana baju yang biasa dipakainya, mana undung-undung biasa dia sholat, di mana biasanya dia ngopi, kita pun duduk sih mengobati rasa rindu kita dengan rumah duduk tempat dia ngopi biasanya mencontoh. Orang yang salut, orang yang cinta, orang yang rindu dia pasti nyontoh. Dipraktekkannya lah perbuatan umatnya, ayahnya yang dia dulu. Nah, makanya kalau kita cinta dengan Nabi, kita harus nyontoh Nabi. Apa yang harus kita contoh? Karena dalam rangka Maulid itu ibadah yang harus kita contoh. Ibadah apa yang paling tinggi? Sholat. Sholat Pak. Usah nak coba-coba tinggalkan sholat yang 5 waktu. Demi Allah, sampai pun yang berani tinggalkan sholat 5 waktu dan selamat di akhirat. Demi Allah. Ada yang suka tinggalkan sholat situ. Si An yang sholat tuh sih. Tadi sholat. Bu, ibu karam sholat ini. Waktu men kan? Menstruasi kan? Bukan mencret kan? Menstruasi boleh dia tak sholat. Harus jangan sholat. Haram dia sholat ketika dia sedang men. Cuman kadang-kadang ya banyak juga ibu-ibu korupsi. Mennya cuma 4 hari, ditambahinnya 2 hari. Nanti lakinya itu udah hari ke-6, kau belum sholat. Biasanya kan cuma 4 hari nak engkau men. Itu udah hari ke-6, kau tak belum sholat. Masih ada bang sedikit. Usah nak pula kau hampir aja ada sedikit-sedikit. Sampai pula ya bang, gak bulatkan saya. Iya boleh Pak. Suami istri itu tak ada di auratnya. Suami istri itu Bu, tak ada di auratnya. Boleh dilihat full. Sekian tuh. Yang penting yang dilihat bini kita, bukan bini kawan. Pak Ustaz semari dah kulihat full. Bini mungkin, bukan bini kawan. Susah mudahnya ya. Haji membayangkan. Bisa nak korupsi. Ibu kalau men itu ndak harus 7 hari. Kak siapa yang ngatakan harus 7 hari? Ndak. Kalaupun cuma 3 hari bersih, jam 10 berhenti dia bersih, mandi masih hadis pada isi kan sampai subuh. Esok jam 2 bersihnya mandi.
sholat seperti biasa, masih hati sholat zuhur ya. Sana tinggalkan sholat. Bila lagi ibu banyak tinggalkan sholat, waktu melahirkan, nipas 40 hari, dan harus 40 hari. Kalau 30 hari bersih, mandi, sholat. 40 hari bersih, mandi, sholat. 70 hari baru bersih. Adik yang 70. Adik juga. 70 ya. Jadi mandilah. Oke Pak, sekarang ibu-ibu banyak dan sholat karena nipas, itu boleh. Cuman sekarang masalahnya bapak-bapak. Kira-kira apa alasan daan sholatnya apa? Men jual. Coba Pak sebutkan apa alasannya daan sholat. Saya jawab. Aku kaya Pak Ustaz, aku dah kaya, dan perlu lagi aku nak sholat. Adik yang bisa ngalahkan kayanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saking kayanya, pekarangan rumahnya ampas. Sekaya-kayanya orang desa mulia, paling giginya mas. Nabi Sulaiman kaya, tapi dia sholat. Aku pintar Pak Ustaz, kan banyak pintar-pintar tuh di situ. Ada doktor, ada SH, MH, MSc, MCK. MCK kakus Pak Ustaz bosan. Aku pintar, aku nak sholat. Ada yang bisa ngalahkan pintarnya Nabi Nuh. Nabi Nuh pintar sampai hari itu si arsitek yang bisa nyaingi Nabi Nuh. Kenapa? Olah kapal di atas gunung. Ada tak orang zaman sekarang olah kapal di atas gunung? Si sampai hari itu semuanya di tepi pantai. Pintarnya Nabi Nuh, tapi dia sholat Pak. Aku ganteng Pak Ustaz, dan baru nak sholat. Ada yang bisa ngalahkan gantengnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf saking gantengnya, kalau dia lewat gitu, ibu-ibu di balik timun disuruh hilis timun. Lewat Nabi Yusuf, tengah semuanya. Sampai ada terasa terpotong kejadiannya saking gantengnya Nabi Yusuf. Seganteng-gantengnya Ustadz Hatori. Jangankan lewat, kantut aja hilang konsentrasi. Nabi Yusuf ganteng sholat Pak. Nah, apa lagi alasan ada anak sholat? Aku dah tahu bacaannya Pak Ustaz. Nih dengarkan yang dah tahu lalu bacaan sholat. Mundaan tahu lalu bacaan sholat, pagi aja ke masjid, ikuti gerakan imam, sah sholatmu. Imam ruku juga, imam sujud juga, imam kantut. Susah nak kantut. Oh imam kantut aku lagi nyari. Susah. Batal ya. Tahu mu'allaf kan? Mu'allaf orang yang baru masuk Islamnya. Gimana dia sholat? Kan belum tahu dia bacaan sholatnya. Jadi gimana? Ngikut dulu sambil ngapal. Jadi bapak yang tak tahu lalu bacaan sholat, ngikut aja dulu. Tapi saya nak seumur hidup kayaknya. Sambil ngapal. Aku dah tahu tuh Pak Ustaz niatnya nak sholat, jadi aku dah bisa nak sholat. Apa niat dan harus pakai usolli. Mun pakai usolli baru nak sholat, bila orang baru nak sholat. Usollinya bolak-balik, tak laka-laka. Usolli fardol. Usolli fardol maghribi. Berapa rakaat bersama? Salata rakaat. Kurang dah sujud dia masih usolli. Jadi cukup dalam hati itu niatnya. Pakai bahasa kita ya pun sah, tapi dalam hati. Ya Allah, itu aku suruh yang maghrib 3 rakaat tandanya. Allah. Dah ikuti gerakan imam sampai langkah sah. Kalau belum boleh. Besok semua yang maghrib kaget. Ya Allah, niatnya masih sabi macam nak semani. Allah. Kamu tahu gak serius dong. Nyantuk aja. Jadi dia sah sholatnya ya. Pokoknya jangan sampai dalam sholat. Nah, apa lagi alasan ada anak sholat? Apa?
Singapura, pergi ke Amerika, dijumpai kan dengan dokter yang mengobati penyakit malas itu. Si an, tapi saya punya doanya. Mau nak saya ajarin doanya? Doa terhindar dari sifat malas. Tapi saya cuma sekali ulang nak membacakannya. Tapi walaupun sekali ulang, Bapak Ibu bisa langsung hafal. Mau saya ajarin? Ikuti saya, itu doa supaya terhindar dari sifat malas. Ikuti saya. Allahumma. Kurang kompak. Allahumma. Paksekan. Dah hafal kan? Coba ulangi 1, 2, 3. Mantap. Saya memang pintar-pintar berarti sambung aja. Hebatnya masyarakat diri Pak Dewan. Sekali lintas ke angwe langsung namanya orang malas ya harus dipaksa, sana dituluykan. Nabi Muhammad ketika pertama kali menerima wahyu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dipaksa oleh malaikat. Iqra, kata malaikat Jibril, baca. Ma ana biqari, aku tuh dah tahu baca. Iqra, baca. Aku tidak tahu baca. Iqra, baca. Aku pada tahu baca. Kata malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi dipaksa Pak, dipaksa dulu. Bu, ngantuk deh. Lakinya yang masih sholat di rumah ya, paksa ke masjid. Ada yang masih sholat di rumah 5 waktu? Masih ada, usir dia. Usir ke masjid. Hayya 'alas shalah. Bang, jangan ada azan di masjid. Masjid. Jauh tuh beli. Ada motor ya. Pakai. Hujan tuh beli, ada payung. Licin tuh beli, ada tunggang. Masjid. Paksa dulu Pak. Ibu paksa dia ya. Mun masih dia sholat 5 waktu di rumah, isuk ibu pagi ke pasar, balikan undung-undung warna pink. Tulis kado di sini, hadiah dari Ustadz Hatoli untuk abang tersayang. Nih bang, kata dia, hadiah kado dari Ustadz yang ceramah semalam. Kita kenal dengan aku, kenal. Buka aja lah. Buka ternyata undung-undung warna pink. Ada undung-undung warna pink. Abang barang sembahyang di rumah soleh, sembahyang di rumah soleh. Dia bukan laki-laki soleh, tapi solehah. Masjid Pak, masjid. Cuma untuk saya lihat biar kaciknya kan agak sapi di masjid itu. Kurangnya dah tue-tue nanti. Yang dah tintai-tintai malaikat maut. Mana biar kaciknya ya? Sikit biar kaciknya. Wah khawatir saya itu. Karena kalau masjid dah sapi dari biak kacik, hati-hati. 20 tahun yang akan datang masjid itu tutup karena siat pengurusnya. Kalau masih ramai biak kacik di masjid, bersyukurlah karena Yedi yang jadi pengurus masjid 20 tahun akan datang. Makanya biak kacik di masjid sana disuruh balik. Tapi kan koma Pak Ustaz. Ya sabarlah, diingatkan tiap hari. Namanya juga kita mendidik anak. Syarat pendidik itu menurut saya guru ya, satu sifat wajibnya sabar. Mudah sabar Ustaz jadi guru. Jadi harus sabar kita Pak Labai, diingatkan tiap hari anak-anak usaha sholatnya pongah. Kita akan menghadap Allah. Sholat betul-betul ikuti ajak gerakan imam. Gaya. Ibu-ibu juga dari rumah pasannya anak betul-betul. Dan ini ada
ibu-ibu saya dengar yang masanya anaknya salah Pak. Dia balik dari Kume, bahari, anaknya koma, saya lawan. Apa kata umatnya? Nong, itu beda bahari. Terus ada koma di rumah, cobalah ke masjid. Terus ada koma di rumah, cobalah ke masjid. Ingat ke masjid aja, out juga ke masjid aja kita. Pagi aja ke masjid, semua lawan di masjid. Sesuai pasal umatnya tadi ya. Yang Pak Labai yang darah tinggi, jantungan, melihat dia kaci pongah langsung naik darahnya. Kita biasa nak pongah terus Pak. Mati TKK. Kebetulan dia bawa HP di fotonya. Update status Facebook Pak Labai mati TKK. Kita juga Bu yang salah masalahnya. Coba ibu isuk hari Minggu nanti pagi ke gereja. Itu hari apa? Hari Minggu lah tuh. Hari Minggu. Pagi nanti hari Minggu akan datang ke gereja. Coba lihat, ada tak biar kaji pongah di sini? Padahal khutbah pendetanya 2 jam. Ngapa kasih ambil kaji pongah di gereja? Barang dari rumah dari pasarnya. No, itu hari Minggu kita nak ngadap Tuhan. Kita serap pongah di gereja. Diingatkan tiap hari kayaknya. Jadi anak-anak di masjid gitu juga Pak, diingatkan tiap hari. Saat disuruh balik, kita pun semuanya pongah. Balik aja. Balik ingat ya. Kita di masjid kena marahi oleh bro. Oke guys. Jadi sana ke masjid lah kita main game aja. Siapa yang salah kita? Nah, cuman kata Syekh Atia Sahar, anak kecil yang boleh dibawa ke masjidnya, yang udah bisa dipadahi, yang belum bisa dipadahi, usah dulu nak dibawa ke masjid. Biasanya umurnya 3 tahun ke atas. Karena yang 3 tahun ke bawahnya belum bisa dipadahi. Kita padahi, sana bawa kalau nonggi sholatnya ini. Kakak kita gaya kan, kita udah digayakan ya. Buruk masih. Nah, ada juga yang waktu kita padahi sanyam dia. Tapi begitu kita takbir, Allahu Akbar, wah mulai dia berjalan-jalan. Cacak-cacak di depan, cacak lagi ke sini, Pak Haji ada kacamata di depan. Lewat nih, aku kena kaca. Anggenya kocek aja. Jadi anak-anak kita itu harus dibawa ke masjid. Dan syaratnya bapaknya itu harus jadi contoh. Jangan anak jadi perwakilan di masjid. Banyak ya saya lihat di masjid-masjid anaknya jadi perwakilan. Nah, ayahmu kemana tanggal suruh ke masjidnya saya. Kami mewakilinya Pak Ustaz. Banyak yang model dia pakai suruh nak anak ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nong. Dah azan di masjid dah. Masjid. Masjid dong. Ayah tandaan ke masjid. Ayah dah pasal. Ke masjid bagas sudah ya. Tidak lagi. Bu, ibu. Mau tak ibu punya laki dan tahu nak sholat? Itu di HP saya itu berapa banyak ibu-ibu curhat dengan saya. Pak Ustaz, gimana cara ngadepi laki yang tak tahu nak sholat? Dah berapa lama aku berumah tangga? 10 tahun Pak Ustaz. Yo dulu tak mau dengan dia. Dulu aku mudaan sholat Pak Ustaz. Dulu aku mudaan sholat Pak Ustaz. Dia setan aku hantu. Akhirnya kami berjodoh. Setan dan hantu kan cocok Pak Ustaz. Tapi setelah aku kadang dengarkan ceramah Pak Ustaz, barulah aku sadar besarnya dosa tinggalkan sholat. Suah saya dengar ceramah Pak Ustaz, apa kata Nabi, 1 kali tinggalkan sholat, sehari disiksa di neraka. Tapi sehari di neraka sama dengan 1000 tahun hitungan dunia.
Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Makanya aku udah tak takut Pak Ustadz nak ninggalkan sholat. Nah, jadi gimana ini Pak Ustadz? Ibu nasihati lah lakinya ya. Udah Pak Ustadz, aku nasihati bang, sembahyang abang. Aku tidak sekamar dengan babi hutan bang. Sana kaya ibu nyari-nyari ngantikan laki babi hutan. Takutkan sikit abang babi hutan. Udah Pak Ustadz, aku padahi lakuan katanya. Alah, baru nak sekali dengarkan ceramah Ustadz Hatoli dan ceramah ambil. Tapi duli deh, dan didengarnya. Kata saya, mundaan didengarnya omongan ibu. Coba cari orang yang didengarnya omongannya siapa? Oh, laki gue yang didengar omongannya ini akinya Pak Ustadz. Minta tolong dengan akinya. Ki, tolong aki ceramahnya. Laki gue yang tak tahu nak sembahyangnya Ki. Katanya akinya payah, aku nak ceramahnya. Yang pilih, kemudahan sembahyang. Tak baju dua. Jadi gimana tuh Pak Ustadz? Ibu bukakan aja lamun gaya ceramah di rumahnya siang malamnya tentang pentingnya bersolat, jangan sampai dia meninggalkan sholat. Pak, kalau nak nyari nanduk, jangan sampai dengan sholat dia. Jadi tes kalau dia sebelum diterima jadi nantu. Ya, ada cowok pun nak main ke rumah tuh ya. Mana nomornya? Tuh, mana? Senang kayaknya itu apa? Takut dia. Coba lihat dong nomor HP-nya mana? Ayo ya, ayah telepon boleh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ke dengan Ahmad? Betul. Maaf, nanti namanya Sami. Itu ya. Contoh. Itu nak ngetes sholatnya tuh. Dia sholat tak? Betul dengan Ahmad? Betul Pak Haji. Katanya nak main ke rumah, nak kenalan dengan anak saya. Iya betul Pak Haji. Bila saya bisa main Pak Haji? Kata Pak Haji, kau nak main ke rumah hari Jumat jam 12. Bisa Pak Haji? Bisa katanya tulang. Berarti tidak